bagi bangsa Indonesia, dan Pancasila adalah sebuah acuan ataupun kerangka bagi Indonesia, yang mana di dalam Pancasila itu sendiri memiliki sila-sila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini adanya sebuah pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Pada sila ini adalah sebuah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Yang kedua, taat dalam beragama. Makna sila pertama Pancasila ini yaitu menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan. Yang selanjutnya yaitu adanya sebuah kebebasan dalam beragama. Jadi pada makna sila pertama ini yaitu memberikan sebuah pengakuan serta kebebasan. Setiap warga negara berhak secara individu maupun masyarakat memeluk agama yang dikehendakinya dan kemudian mengamalkan ajaran agama yang ia yakini dan telah ditetapkan dalam hukum agama dan undang-undang dasar. Yang selanjutnya, kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menghargai. Misalnya ketika ada tetangga ataupun teman yang berbeda keyakinan dengan kita tidak boleh menggunjing ataupun menjelekannya. Namun kita harus membangun pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan menjauhi sikap ketidakadilan atau membeda-bedakan pada ajaran agama lain meskipun itu bertentangan dengan keyakinannya. Pada sila kedua yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini kita lebih ditekankan untuk memiliki rasa kemanusiaan dan juga tentang keadaban. Contoh penerapannya yaitu seperti halnya kita menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan yang lainnya. Dan di sini juga adanya sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita terapkan. Seperti halnya kita beradarnya rasa empati ataupun rasa untuk saling tolong-menolong antar tetangga. Apalagi sekarang pada masa pandemi. Dan tentunya mereka memiliki yang dari ekonominya berkurang, merasakan sebuah hidupnya yang kekurangan. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki rasa kemanusiaan, tentunya kita harus mempunyai rasa empati untuk menolong mereka. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Pada Persatuan Indonesia ini kita harus bisa menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Contohnya yaitu dengan membangga akan produk buatan Indonesia. Dan juga berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama maupun ras. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan perkampusan. Mengapa? Karena tentunya dalam kehidupan ataupun dalam hal bertetangga memiliki perbedaan antara suku, agama maupun ras. Kita tidak boleh membedakan hal tersebut. Dan juga kita tidak menimbulkan sebuah keributan ataupun perselisihan antar masyarakat. Seperti halnya menjelek-jelekan teman yang memiliki suku, agama, dan ras yang berbeda. Kita harus bekerja sama untuk kepentingan bersama. Misalnya gotong royong, membersihkan kelas ataupun lingkungan sekitar rumah. Dan tentunya kita harus menjaga toleransi antar teman dalam masyarakat sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya pada sila ketiga ini yaitu mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Yaitu misalnya seperti hal menolong teman yang kesusahan ataupun menolong tetangga yang kesusahan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, contoh penerapannya yaitu baik dalam keluarga maupun dalam hal yang lainnya. Seperti halnya mendengarkan saran dari orang tua maupun dari anak. Tidak marah jika permintaannya tidak dituruti. Dan juga melakukan pekerjaan rumah dengan bergotong royong. Dan yang pastinya, untuk sila keempat ini dalam permasalahan apapun kita menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah.
Dan hasil dari musyawarah tersebut ataupun hasil dari keputusan dalam musyawarah itu harus kita hargai dan hormati. Dan contoh dalam masyarakat sendiri, kita juga bisa tentang pemilihan RT ataupun RW, turut serta dalam aktivitas ataupun kegiatan yang berhubungan dengan musyawarah dan melaksanakan keputusan yang diambil musyawarah, serta turut serta dalam memberikan dan mendengarkan pendapat. Dan sila kelima yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini, kita lebih tekankan tentang sebuah keadilan. Di Indonesia sendiri harus diterapkan sebuah keadilan. Dan contoh penerapannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat ialah dalam keluarga, yaitu dengan orang tua tidak membeda-bedakan anaknya. Itu adalah sebuah keadilan. Dan juga contohnya di dalam masyarakat ataupun dalam hukum, yaitu dengan adanya sebuah keadilan ketika di dalam bidang hukum tidak membedakan antara orang kaya ataupun orang miskin. Artinya hukum itu adil, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Ketika seorang bersalah maka itu salah, dan ketika orang itu benar maka itu adalah benar.